Halo, nama saya Biosifman Alexander dari Sekolah SMA Santo Aloysius, Bandung. Dan hari ini saya akan membuat percobaan praktikum fisika, yaitu percobaan pemanfaatan penyusutan plastik akibat panas. Dan hal ini berhubungan dengan mesin kalor. Kalian penasaran bukan mengenai hal tersebut? Oke, mari kita bahas. Jadi, sebelumnya saya telah mengatakan bahwa percobaan kali ini akan berhubungan dengan mesin kalor. Mesin kalor, apa itu? Mesin kalor merupakan suatu mesin yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, salah satu penerapan contoh dari mesin kalor akan diterapkan pada percobaan kali ini. Contohnya seperti ini. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contohnya. Dan pada percobaan kali ini akan digunakan suatu bahan bernama PET. PET merupakan suatu polimer plastik yang digunakan pada kemasan makanan dan minuman. Nah, PET memiliki MCl, yang dimana MCl merupakan maximum contaminant levels. Nah, MCl tersebut memiliki suhu maksimum 65 derajat Celcius. Dan setelah suhu tersebut, maka plastik atau PET tersebut akan deformasi atau kembali ke bentuk semulanya. Nah, maka dari itu, tujuan dari percobaan kali ini saya akan mencari tahu nilai efisien dari percobaan ini atau percobaan penyusutan plastik dan juga mengetahui apa saja pengaruh yang dapat mengubah nilai dari penyusutan plastik. Nah, maka dari itu, mari tonton terus dan juga lihat cara bagaimana kerjanya. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Oke, jadi pada step kali ini saya akan menguraikan apa saja bahan dan alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama, ada pemberat. Dalam percobaan ini saya akan menggunakan pemberat dengan botol aqua yang bervolume 600 ml. Yang kedua, tali kasur. Saya menggunakan tali kasur ini dikarenakan tali kasur ini keras atau kuat sehingga gampang dalam menggunakan percobaan kali ini. Yang ketiga, ada penjepit kertas. Penjepit kertas ini untuk menjepit strip plastik dalam percobaan kali ini. Yang keempat, botol plastik. Dalam percobaan ini saya menggunakan botol plastik dengan merek Coca-Cola dan juga merek Aqua. Nah, botol plastik ini memiliki volume 1,5 liter. Dan juga botol plastik ini akan dipotong menjadi strip-strip plastik seperti ini. Nah, untuk alat yang digunakan untuk memotong menjadi strip-strip plastik ini akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. Yang kelima, ada alat ini. Alat ini akan digunakan sebagai pemotong botol plastik tersebut yang sudah diberitahukan sebelumnya, yang akan dipotong menjadi strip-strip plastik. Cara pembuatan pemotong ini saya akan memberikan linknya di deskripsi. Oke, mari ke step selanjutnya. Oke, pada tahap kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang digunakan dalam percobaan kali ini. Oke, mari disimak. Oke, rumus yang pertama adalah rumus energi kalor. Oke, jadi rumus yang kedua adalah rumus efisiensi. Oke, jadi rumus yang terakhir adalah rumus usaha. Dan ini merupakan rumus yang terakhir. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Oke, jadi di step berikutnya, saya akan memberikan sebuah video mengenai bagaimana pengerjaan dalam percobaan penyusutan plastik ini. Oke, mari ditonton. Oke, jadi tahapan kali ini ada tahapan paling terakhir. Nah, pada tahapan terakhirnya saya akan menjelaskan apa saja hasil beserta kesimpulan dalam percobaan praktikum fisika kali ini. Nah, mari kita lihat. Jadi,
Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum fisika kali ini, yang dimana tabel 1 dan tabel 2, yang dimana tabel 1 merupakan data massa strip plastik yang terdapat berbagai percobaan dengan berbagai jenis-jenis macam plastik yang digunakan dalam percobaan ini, beserta massa dari setiap jenis plastiknya yang dihitung. Lalu pada tabel kedua ini berisi tentang data nilai rata-rata delta S, yang dimana delta S didapatkan dari pengurangan panjang strip plastik setelah dipanaskan dan sebelum dipanaskan, sehingga mendapatkan nilai delta S. Oke, selanjutnya terdapat tabel 3 dan 4T, di mana tabel 3 berisi data rata-rata usaha, dan usaha itu sendiri bisa didapatkan dari rumus W sama F kali delta S yang sudah diberitahukan sebelumnya. Lalu pada tabel 4 terdapat data energi kalor, yang dimana energi kalor sendiri bisa didapatkan dari rumus Q sama dengan MC delta T yang sudah juga diberitahukan sebelumnya. Dan pada rumus ini juga terdapat nilai delta T yaitu 70 derajat Celcius yang bisa didapatkan dari 100 derajat Celcius dikurangin 30 derajat Celcius, yang mana 30 derajat Celcius merupakan suhu ruangan kamar dan 100 derajat Celcius merupakan suhu patokan untuk strip plastik dipanaskan. Oke, untuk tabel yang terakhir terdapat tabel 5, yang dimana merupakan data rata-rata efisiensi dalam bentuk persen. Oke, jadi untuk hasil yang terakhir ini terdapat gambar 7 dan gambar 8, yang dimana gambar 7 merupakan perbandingan efisiensi dalam bentuk persen antara setiap strip plastik yang digunakan dalam percobaan kali ini. Lalu pada gambar 8 terdapat perbandingan delta S, yang dimana satuannya tersebut merupakan meter. Oke, jadi kesimpulan dalam percobaan kali ini adalah bahwa pengaruh dari panjang plastik dengan penyusutan adalah bahan dari plastik yang digunakan. Panjang penyusutan juga mempengaruhi, terutama untuk nilai delta S, nilai usaha, dan juga nilai efisiensi yang dihasilkan dalam percobaan kali ini. Semakin panjang strip plastik, maka semakin besar juga nilai delta S, dan juga nilai usahanya juga semakin besar. Dalam percobaan ini juga belum memiliki nilai ketelitian yang tinggi, dikarenakan alat yang kurang memadai dalam pengukuran nilai-nilai dalam percobaan kali ini. Contohnya seperti mengukur panas dari air mendidih tersebut. Dikarenakan dalam percobaan kali ini saya menggunakan hanya patokan dari air mendidih, yaitu 100 derajat Celcius. Dan juga alat-alat yang lainnya dalam pengukur bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Dan juga ketebalan dari setiap potongan plastik yang berbeda-beda tentunya. Oke, jadi itu saja pembahasan dari percobaan penyusutan plastik akibat panas. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.